Di pulau besar Madagaskar yang dikelilingi Samudra Hindia, kehidupan masyarakat berjalan dengan ritme yang penuh warna, kearifan, dan kebersamaan. Sebagian besar penduduknya tinggal di desa-desa tradisional yang masih kental dengan nuansa adat. Rumah-rumah sederhana berdinding tanah liat dan beratap jerami atau daun palma berdiri berdekatan, menjadi saksi eratnya kehidupan komunal yang dijalani setiap hari. Pada pagi hari, masyarakat pedesaan bangun lebih awal. Laki-laki biasanya pergi ke ladang untuk menanam padi, jagung, atau singkong, sementara perempuan menyiapkan makanan dan merawat anak-anak. Nasi menjadi makanan pokok sehari-hari, sering disajikan dengan lauk sederhana seperti sayuran, ikan sungai, atau daging sapi zebu, hewan ternak yang sangat dihargai dan memiliki makna simbolis dalam budaya Madagaskar. Kehidupan mereka juga dipenuhi dengan nilai gotong royong. Setiap kali ada yang membangun rumah, mengolah sawah, atau mengadakan pesta, tetangga akan datang membantu tanpa diminta. Semangat kebersamaan ini dikenal dengan sebutan Fihavanana, yaitu ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang kuat dalam masyarakat. Dalam hal adat istiadat, masyarakat Madagaskar menjunjung tinggi penghormatan terhadap leluhur. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang memiliki peranan penting dalam kehidupan. Salah satu tradisi paling terkenal adalah Famadihana, atau pesta membalik tulang. Pada acara ini, keluarga akan membuka makam leluhur, mengganti kain kafan, lalu mengadakan perayaan dengan musik, tarian, dan jamuan. Tradisi ini melambangkan penghormatan dan cinta yang tidak pernah putus antara orang yang hidup dengan mereka yang telah tiada. Selain itu, ada pula tradisi kabari, yaitu seni berpidato yang penuh dengan peribahasa dan makna mendalam. Kabari sering digunakan dalam upacara pernikahan, penyelesaian konflik, atau pertemuan penting. Gaya bahasa yang indah dalam kabari mencerminkan kebijaksanaan dan kehalusan komunikasi orang Madagaskar. Musik dan tarian juga menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Alunan musik tradisional dengan alat seperti valiha, alat musik dari bambu, mengiringi tarian rakyat yang energi dan penuh simbol. Tarian ini sering ditampilkan saat panen, pesta rakyat, maupun perayaan adat. Di sisi lain, masyarakat Madagaskar juga sangat menghormati alam. Mereka percaya hutan, gunung, dan sungai dihuni oleh roh leluhur, sehingga banyak wilayah dianggap sakral dan tidak boleh diganggu. Kepercayaan ini membuat mereka menjaga kelestarian lingkungan secara turun-temurun. Dengan gabungan antara kehidupan sederhana, adat yang penuh makna, serta tradisi yang syarat akan kebersamaan, budaya Madagaskar menghadirkan gambaran sebuah masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan alam dan leluhur mereka. Di dalam Museum Utama di Antananarivo, tersimpan sebuah ruang khusus yang penuh dengan peninggalan masa lalu. Begitu melangkah masuk, pengunjung seolah-olah dibawa ke dunia purba yang pernah hidup di tanah Madagaskar. Salah satu fosil yang paling mencuri perhatian adalah femur burung gajah Aepyornis, burung raksasa yang pernah menjadi penghuni pulau ini. Dengan tinggi hampir 3 meter, fosil tulangnya begitu besar hingga terlihat seperti batang pohon. Banyak anak-anak yang terkejut dan tertawa, karena sulit membayangkan ada burung sebesar itu yang dulu berjalan bebas di hutan Madagaskar. Lucunya, museum menempatkan replika telur asli burung gajah di sebelah fosil tersebut. Telur itu hampir sebesar bola sepak, membuat pengunjung sering menyamakan ukurannya dengan telur naga dalam dongeng. Tidak jauh dari sana, ada fosil lemur purba berukuran raksasa yang bernama Megalodapis. Tubuhnya mirip persilangan antara lemur dan koala, dengan wajah datar dan mata besar. Fosil ini terlihat agak aneh sekaligus mengundang senyum, karena bentuk wajahnya yang imut, meski tubuhnya besar dan kuat. Para pemandu sering bercerita bahwa jika lemur purba ini masih hidup, mungkin manusia bisa menungganginya layaknya hewan peliharaan unik. Ada pula fosil buaya purba yang konon pernah hidup di sungai-sungai Madagaskar jutaan tahun lalu. Panjang rahangnya menakutkan, namun yang lebih menarik adalah adanya bekas patahan pada tulangnya, seolah-olah hewan itu pernah bertarung sengit dengan predator lain. Beberapa ahli menduga, buaya ini bukan hanya predator, tapi juga pejuang tangguh dalam ekosistem purba pulau tersebut. Yang tak kalah unik adalah fosil ikan aneh dengan gigi mirip manusia, yang ditemukan di daerah pesisir. Bentuk giginya membuat banyak pengunjung geli, bahkan museum memberi papan informasi dengan judul jenaka, apakah ini ikan yang pernah tersenyum?
Namun, yang paling luar biasa dan menjadi kebanggaan museum adalah fosil pohon batu yang berusia jutaan tahun. Bagian kayunya telah berubah menjadi mineral berwarna indah, perpaduan coklat, emas, dan hijau. Pengunjung sering terpesona, karena fosil ini seperti karya seni alami yang tercipta dari waktu dan bumi sendiri. Semua fosil ini bukan hanya benda mati yang dipajang, tetapi juga potongan kisah tentang kehidupan luar biasa di Madagaskar ribuan hingga jutaan tahun lalu. Mereka menyimpan jejak tentang pulau yang sejak dahulu kala penuh misteri, keajaiban, dan kehidupan unik yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Sejarah Madagaskar dimulai sejak ribuan tahun lalu ketika manusia pertama kali menginjakkan kaki di pulau besar ini. Dari penelitian arkeologi, ditemukan alat batu purba, seperti kapak genggam dan pisau serpi, yang digunakan untuk berburu serta mengolah makanan. Penduduk awal Madagaskar diyakini datang dari campuran bangsa Austronesia dari Asia Tenggara dan kelompok Bantu dari Afrika Timur. Mereka hidup dengan bercocok tanam sederhana, berburu hewan liar, dan mengandalkan hutan sebagai sumber kehidupan. Batu-batu besar di beberapa daerah juga diyakini menjadi tempat ritual pemujaan nenek moyang. Hingga kini, sisa-sisa batu berdiri menyerupai menhir masih bisa ditemukan, dipercaya sebagai tanda bahwa sejak zaman batu masyarakat Madagaskar sudah memiliki kepercayaan kuat terhadap roh leluhur. Memasuki abad pertengahan, pulau ini menjadi rumah bagi berbagai kerajaan kecil yang tersebar di dataran tinggi dan pesisir. Yang paling terkenal adalah Kerajaan Merina, yang berpusat di dataran tinggi Antananarivo. Kerajaan ini berkembang pesat pada abad ke-17 hingga ke-19, membangun sistem politik yang kuat, benteng batu, dan jalur perdagangan dengan bangsa asing. Selain Merina, terdapat pula Kerajaan Sakalava di bagian barat, yang dikenal dengan kekuatan armada lautnya. Mereka sering melakukan perdagangan dengan pedagang Arab, India, dan Eropa. Para Raja Sakalava bahkan disebut memiliki benda pusaka mistis yang dipercaya memberi mereka keberanian dalam pertempuran. Kisah kerajaan-kerajaan ini tak hanya soal perang dan kekuasaan, tetapi juga penuh dengan intrik, perjodohan politik, serta perlawanan rakyat terhadap penjajahan Prancis di abad ke-19. Hingga kini, reruntuhan istana seperti Rova Antananarivo masih menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau. Masyarakat Madagaskar hingga sekarang masih memegang erat tradisi mistik. Salah satu kepercayaan paling terkenal adalah Famadihana, atau upacara membalik tulang. Dalam tradisi ini, keluarga menggali kembali jasad leluhur, membungkusnya dengan kain baru, lalu mengadakan pesta penuh tarian dan musik. Bagi mereka, roh leluhur tidak pernah benar-benar mati, melainkan tetap hidup dan memberi perlindungan. Ada pula keyakinan tentang ombiasi, yaitu dukun atau tabib sakral yang dipercaya memiliki kemampuan berhubungan dengan roh halus, menyembuhkan penyakit, atau meramalkan masa depan. Bahkan dalam sejarah kerajaan, banyak raja tidak mengambil keputusan penting tanpa meminta petunjuk dari seorang ombiasi. Legenda rakyat Madagaskar penuh dengan kisah yang memadukan keajaiban, binatang unik, dan pesan moral. Salah satu legenda terkenal adalah tentang Ikalan Ni Aloka, roh bayangan yang dipercaya menghuni hutan-hutan gelap. Konon, siapa yang terlalu lama berjalan sendirian di hutan pada malam hari akan tersesat karena digoda oleh roh ini. Ada juga legenda tentang burung gajah Aepyornis, yang dalam cerita rakyat dianggap sebagai penjaga hutan raksasa. Meskipun kini sudah punah, masyarakat masih menceritakan kisahnya sebagai makhluk agung yang pernah melindungi pulau. Sementara itu, cerita rakyat dari suku Sakalava menuturkan kisah putri laut yang jatuh cinta pada seorang nelayan. Namun, cinta mereka terhalang oleh perbedaan dunia. Air mata putri itu diyakini berubah menjadi mutiara yang hingga kini masih ditemukan di pesisir barat Madagaskar. Dengan perpaduan antara sejarah purba, kejayaan kerajaan, tradisi mistik, dan legenda rakyat, Madagaskar menjadi sebuah negeri yang seakan selalu berdiri di antara dunia nyata dan dunia gaib. Setiap batu, setiap pohon, dan setiap hewan di pulau ini seolah menyimpan rahasia masa lalu yang menunggu untuk terus diceritakan.